Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin luar biasa. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap sehat, tetap bahagia, bersyukur dan makin berlimpah. Teman-teman semuanya, kali ini berjumpa lagi dengan saya, Beta Sugiharso, di channel YouTube Beta Terapi. Teman-teman, terima kasih sudah like, sudah share ke teman-teman yang membutuhkan, dan sudah subscribe. Harapannya video yang sederhana ini memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, bisa jadi untuk kita biasa saja, tapi ternyata untuk teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang sangat butuh masukannya, ini menjadi hal yang sangat berarti. Baik teman-teman, kali ini saya berharap bisa berbagi tentang pengalaman seseorang yang mungkin bagi saya bisa jadi biasa saja ya, tapi bagi mereka hal yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan perasaan. Nah, teman-teman pasti sudah familiar dengan bahasa baper ya, bahwa perasaan ya. Kalau kita cermati, orang yang baper itu adalah orang yang mudah merasakan ya, apa yang terjadi di sekitarnya itu dirasakan dan direspon oleh orang tersebut. Satu sisi ketika orang baper merupakan satu respon yang cepat dan kuat, bisa dikatakan sensitif ya. Kepekaannya itu lebih bagus ya, kepekaan, sangat peka banget. Bisa dikatakan orangnya sangat peka sehingga terlalu merasakan apa yang ada di sekitarnya. Ya, ini bukan satu hal yang berlebihan ya teman-teman, karena ini adalah indera yang dimiliki oleh orang tersebut, dan ini bukan satu kesalahan, karena ini justru adalah satu kelebihan seseorang ketika mampu merasakan sesuatu dengan sangat detail, sangat sensitif. Ini kan bagus ya kalau kita punya alat ya, punya komputer katakanlah yang sangat peka menerima respon ya. Artinya komputernya kerjanya bagus ya, searchingnya cepat gitu ya. Itu kan speknya bagus. Nah, hanya sayangnya ketika orang yang baper ini seringkali merespon hal-hal yang negatif. Sebetulnya hal tersebut tidak perlu kita respon berlebihan. Namun karena cara kerja otomatis dari pikiran tadi yang pada akhirnya muncul sebagai perasaan tertentu itu benar-benar memberikan respon yang sangat luar biasa, sehingga ini bahkan bisa mengganggu ya, rasanya nggak nyaman karena apa-apa dirasakan, apa-apa dimasukkan ke hati gitu ya. Ketika ada orang diem misalnya, ada orang diem, teman kita diem, terus teman kita cuek ya, tiba-tiba kita langsung mikir apa yang apa yang salah ya di saya ya, apa yang saya sudah lakukan kok dia diem dengan saya. Nah, perasaan-perasaan ini yang sebetulnya harus mampu difilter ya. Kalau hal ini bisa diatasi oleh orang tersebut, akan lebih bagus ketika orang tersebut mampu memfilter sendiri dengan cara dia memberikan justifikasi yang lain, sehingga bukan menyalahkan dirinya namun merespon dengan hal yang lebih positif. Misalnya ada teman kita di sebelah kita diem saja, nggak mau ngobrol. Nah, kita otomatis kadang muncul ya di pikiran kita, kenapa ya? Apakah dia marah sama saya? Apakah dia benci saya? Jangan-jangan saya sudah berbuat kesalahan gitu. Nah, ketika kita merespon negatif, kita jadi baperan ya, rasanya salah terus. Nah, kita kan nggak mungkin dong setiap orang yang responnya tidak sesuai yang kita harapkan kita yang salah. Nah, seolah kita semuanya apa yang kita lakukan salah semua. Nah, ini sangat berbahaya untuk kita sendiri ketika kita jadi orang yang merasa bersalah terus gitu. Sehingga bagaimana cara mengatasinya? Baik, teman-teman, ketika mengalami hal tersebut ya, teman-teman langsung lakukan reframing namanya ya.
membingkai ulang apa yang terjadi di dalam perasaan kita sendiri. Ketika muncul pernyataan negatif, pernyataan menyalahkan diri sendiri, kita langsung sambung dengan pernyataan yang lebih positif. Misalnya dari kasus yang tadi, saya langsung nyambung dengan kalimat, bisa jadi dia sedang punya problem. Bisa jadi dia sedang fokus pada apa yang saat ini dia pikirkan. Dan bisa jadi dia merasakan ketika dia ngajak ngobrol orang lain, dia mengganggu orang lain. Nah, bisa jadi ketika dia cuek dengan saya, dia sedang sibuk ngurus sesuatu yang sangat penting sehingga sampai-sampai dia tidak fokus dengan saya. Nah, ini beberapa kalimat-kalimat yang bisa kita nyatakan dalam diri kita sehingga kita punya kalimat pengganti yang dari kalimat sebelumnya. Nah, harapannya apa teman-teman? Harapannya kita tidak selalu menyalahkan diri kita, ya. Walaupun itu bisa jadi untuk introspeksi kita ketika kita punya kesalahan, boleh, tapi bukan untuk kita teruskan atau bahkan bukan untuk kita makin menjauhi orang itu. Justru ketika kita menemukan hal tersebut dan kita introspeksi, kita langsung sambung dengan kalimat pernyataan yang positif dalam hati kita, lalu kita memberikan respon yang positif. Contohnya adalah kita menyapa dia, kita dekati dia, dan tadi pada saat kita dekati, kita berikan respon, misalnya kita senyumin dia atau kita tanya, kok diem aja, ada apa nih gitu. Nah, ini satu pembuka yang kita lakukan meskipun simple ya, sedikit, tapi ini sangat berarti sekali untuk kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, harapannya ini menjadikan hal yang bisa kita lakukan ya, karena nggak gampang ya. Kalau orang sudah baper itu rasanya ada gap antara kita dengan dia. Nah, itu yang harus kita hilangkan gapnya. Yakinlah teman-teman bahwa apa yang orang itu lakukan sejatinya semua orang itu akan melakukannya yang terbaik untuk dirinya masing-masing. Dan termasuk diri kita pun demikian ya. Kita akan berbuat baik untuk optimalisasi diri kita. Dan mereka pun demikian, mereka akan berbuat maksimal untuk apa yang sedang mereka kerjakan. Jadi teman-teman tetap semangat ya teman-teman, dan tetap positif sehingga kita selalu diberikan kelancaran dalam tugas kita, diberikan keberkahan, dan harapannya itu selalu ada dalam diri kita. Demikian, terima kasih teman-teman, dan silakan teman-teman share ya, bagikan ke teman-teman yang butuh supaya orang-orang yang bapernya biasanya negatif benar-benar bisa berubah menjadi positif. Terima kasih. Salam sehat makin luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.